Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah marilah kita senantiasa bersyukur, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, kenikmatan, kesempatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita bisa hitung. Dan hanya kepada baginda Rasulullah SAW marilah kita senantiasa bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang pertama kita sudah sempat berkenalan, dan insya Allah pada pertemuan yang kedua kita akan membahas bab pertama dengan materi ayo menghindari sifat tercela. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini ada 5 sifat tercela yang insya Allah kita akan bahas. Ya, seperti yang tampil di dalam slide ya. Ada hubbud dunya. Itu yang pertama. Yang kedua ada hasad. Yang ketiga ada ujub. Yang keempat ada sombong atau takabur. Dan yang kelima ada riya. Sebelum kita membahas kelima sifat tercela tersebut, alangkah lebih baiknya marilah kita ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, meyakini hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunnya adalah larangan agama Islam. Kemudian yang kedua, menghindarkan diri dari hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Kemudian yang ketiga, menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya beserta sifat turunannya. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil analisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Kemudian kita juga harus tahu tujuan daripada pembelajaran kita. Adapun tujuannya, yaitu setelah kita mengamati video pembelajaran menghindari sifat tercela hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya melalui YouTube, blog, dan buku-buku, ya, diharapkan peserta didik dapat memahami, menjelaskan, serta menghindari sifat tercela hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Baik anak-anak sekalian, itu tujuan dari pembelajaran kita. Kemudian mari kita melangkah ke sifat tercela yang pertama, yaitu hubbud dunya. Nah, hubbud dunya secara bahasa ya, dia berasal dari bahasa Arab yang artinya cinta dunia yang berlebihan atau gila dunia. Nah, itu hubbud dunya ya. Jadi mencintai dunia itu secara berlebih-lebihan, sehingga ketika dunianya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak siap dan biasanya menjadi gila ya. Cinta dunia yang berlebihan seperti apa? Seperti terlalu berlebihan mencintai harta, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh hubbud dunya ya. Kemudian secara istilah, yang dimaksud hubbud dunya di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Ya, hubbud dunya dapat dikatakan sebagai sumber kehancuran umat, sebab dapat melemahkan dan juga menggerus keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu hubbud dunya, dapat menghancurkan umat. Ketika kita terlalu mencintai dunia, mengakibatkan takut mati. Takut mati adalah salah satu sifat pengecut, dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil, ya. Maksudnya dalil di sini dalil daripada larangan untuk berbuat atau bersikap hubbud dunya. Ya, dalam Quran surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, a'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahum wa zinata wa tafakhuru bainakum wa takatsuru fil amwali wal ula. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan, bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Jadi hubbud dunya itu, ya, dilarang. Dalilnya Quran surah Al-Hadid ayat 20. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa diri kalian. Nah, ini Nabi memperingatkan para sahabatnya. Akan tetapi, ya, lanjut Nabi bersabda, akan tetapi aku khawatir jika dunia ini dibentangkan untuk kalian, sebagaimana ia dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berlomba sebagaimana mereka berlomba, dan akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka hancur. Ya, jadi Nabi memperingatkan sahabatnya, termasuk umat Islam, ya, ketika Allah membentangkan dunia, ya, kekuasaan, harta, maka yang ditekan Nabi adalah ketika kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena umat sebelumnya itu hancur, ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berlomba-lomba meraih dunia tanpa memperdulikan akhirat. Selanjutnya, penyebab atau dampak negatif dari hubbud dunya, ya. Kemudian, ya, untuk penyebabnya, yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Nah, ini yang salah. Ketika manusia sudah menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka, ya, dengan sekuat tenaga mereka akan melakukan apa saja tanpa memperdulikan akhirat. Padahal akhirat itu adalah tujuan utama. Dunia itu hanya sementara, ya, sebagai jalan bagi kita semua untuk mendapatkan akhirat. Itu salah satu penyebabnya. Kemudian yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai cara. Nah, ini yang paling berbahaya. Karena ketika kita, ya, suka sekali mengumpulkan harta seperti Qarun, ya. Qarun itu adalah salah satu umatnya, ya, umatnya Nabi Musa. Dia sangat kaya raya. Kunci gedung hartanya itu tidak bisa dipikul, hanya bisa dipikul sekitar 7 orang yang mampu untuk memikulnya, saking kayanya. Namun ketika dia ingkar, kufur nikmat, tidak mengakui bahwasanya segala sesuatu itu bersumber dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya. Sehingga ketika ada seseorang yang mendapatkan harta di dalam tanah, ketika dia menggali, maka dinisbahkan kepada harta Qarun atau Qarun. Ya, kemudian yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Kikir itu adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, serakah dan rakus terhadap harta. Tamak terhadap harta, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memilikinya. Itu salah satu sifat dasar manusia.
ingin selalu mendapatkan, sudah punya mobil, ya sudah punya sepeda, ingin motor. Ingin motor, motor sudah punya, ingin mobil, mobil sudah punya, ingin pesawat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda atau penyebab daripada hubud dunya. Tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, merasa kurang. Kemudian dampak negatifnya, ya. Yang pertama, cinta dunia akan membuat mereka lalai kepada Allah. Sudah pasti, seperti Qarun. Ya, seperti Fir'aun. Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala ya diingatkan melalui Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Namun Fir'aun tetap saja ingkar. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di dasar laut, di Laut Merah. Ya, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, sementara Qarun dibenamkan di dalam tanah. Kemudian yang selanjutnya, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya, sudah pasti akan tergoyah. Ya. Kemudian sebagai sumber penyakit, ya, cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain penyakit tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Kemudian menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Nah ini. Dan yang terakhir, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya dan akhirat. Nah ini dampak negatif, ya, dari hubud dunya. Ya, selanjutnya cara menghindarinya. Mudah saja cara menghindarinya, yaitu mengingat bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Ya, kehidupan dunia hanya sementara, kehidupan akhirat selamanya. Kemudian memperbanyak mengingat kematian. Kemudian qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki, serta menjauhi diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Kemudian mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah itu cara menghindari hubud dunya, sifat hubud dunya. Baik, itu hubud dunya. Sekarang kita ke sifat tercela yang kedua, yakni hasad. Ya, hasad secara bahasa artinya dengki atau benci. Kemudian makna hasad. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Kemudian menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Jadi hasad adalah benci atau dengki, dimana ketika kita melihat orang lain, ya, misalkan membeli kulkas, muncul rasa benci. Orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Nah, itu adalah sifat hasad. Jika kita mempunyainya, maka sesegera mungkin untuk menghilangkan, bertobat. Adapun dalilnya, ya, dalil yang pertama ialah hadis riwayat Ahmad, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasana kama ta'kulun nar khotobah. Jauhilah oleh sifat
dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Kemudian dalam Quran surah Al-Imran ayat 120 ya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Nah, itu adalah sifat hasad, iri dan dengki. Jika kita melihat saudara kita misalkan tertimpa musibah, kemudian kita senang, berarti kita mempunyai sifat hasad. Jika kita melihat saudara kita, teman kita mendapatkan anugerah, misalkan ranking pertama, kemudian ada rasa benci, iri, itu kita mempunyai sifat hasad. Dan itu harus segera mungkin kita hilangkan, karena itu larangan Allah dan Rasulnya. Baik, selanjutnya penyebab dan dampak. Adapun penyebabnya adalah adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Ini ya, ketika kita melihat orang lain mendapatkan anugerah, kita seharusnya senang, bahagia, bukan malah benci ataupun dengki. Kemudian kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri paling baik, paling benar atau paling hebat. Sebagaimana sifat iblis. Ya, sifat iblis. Mengapa iblis itu diusir dari surga? Karena iblis dengki, ya, hasad, iri terhadap Adam. Ya, iblis merasa lebih baik daripada Adam. Mengapa iblis harus bersujud memberi penghormatan kepada Adam yang notabene tercipta dari tanah dan salah satu ciptaan Allah yang baru? Ya, merasa lebih baik. Itu salah satu penyebab dari sifat hasad, iri atau dengki. Kemudian dampak negatif dari hasad yaitu menghanguskan amal kebaikan. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, ketika kita mempunyai sifat hasad, maka itu akan hangus, terbakar seperti api membakar kayu. Kemudian merasa senang jika orang lain tertimpa musibah, itu dampak negatifnya. Kemudian memutus tali silaturahmi, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Karena apa? Karena melihat orang lain bahagia, kita menjadi sedih. Melihat orang tertimpa musibah, kita merasa senang. Ya, jadi sebaliknya, ketika kita melihat orang lain bahagia, kita yang sedih karena ada sifat hasad. Kita tidak akan pernah bisa tenang selama sifat hasad itu masih ada. Kemudian tidak dapat menyempurnakan iman. Jelas, karena iman, salah satu cabang iman adalah bagaimana melihat orang lain aman dari tindak tanduk kita, dari perbuatan kita. Kemudian selanjutnya, cara menghindari hasad. Ya, cara menghindari perilaku atau sikap hasad. Satu, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika engkau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya untukmu. Namun jika engkau ingkar, maka azab Allah sangat pedih. Nah, itu peringatan untuk kita semua untuk tidak bersifat hasad. Kemudian menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Ya, sudah jelas ya. Orang lain beli kulkas, kita yang kedinginan. Kemudian yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Ya, positive thinking, no negative thinking. 4, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan, dan permusuhan akan membawa petaka. Kemudian yang kelima, memelihara sikap rendah hati. Ya, ini rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila ada orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang selanjutnya saling mengingatkan dan saling menasihati. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Asr disebutkan ya, saling menasihati dalam kebajikan, wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri, ya. Kemudian saling mengingatkan, tadi sudah, bersikap realistis melihat kenyataan. Jadi ketika kita melihat kenyataan, melihat keadaan kita harus realistis. Nah, itulah cara menghindari sifat atau perilaku hasad atau dengki. Mudah-mudahan kita dapat menghindarinya, anak-anakku sekalian. Baik anak-anak sekalian, mungkin hari ini cukup 2 sikap atau sifat tercela yang kita pelajari. Dan untuk yang 3 sifat, insya Allah pertemuan minggu depan. Ya, jika ada pertanyaan, silakan bertanya di aplikasi WhatsApp ataupun Google Classroom. Insya Allah Bapak akan siap menjawab pertanyaan kalian. Baik, saya cukup sekian pertemuan kita hari ini. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.